Hai, gue mau bahas sedikit mengenai infantile amnesia. Amnesia masa kecil lah gitu pada dasarnya. Ini tuh kondisi dimana orang yang udah dewasa kesulitan untuk mengingat kembali episode-episode memori masa kecilnya mereka. 2 sampai 4 tahunnya gitu. So, in this little unsuspecting pouch adalah one of my earliest memory of childhood. Ini adalah Fuji DL80D. Kamera pertama yang pernah gue jepret di dunia ini basically. Kamera ini jadi media dokumentasi utama buat masa kecil gue. Dipakainya dari tahun 98 sampai 2004 terakhir. Terus semenjak itu mulai transisi ke handycam, ke format digital. Jadi yang ini didiemin aja, terus udah lupa deh ditaruh di mana. Sampai akhirnya baru-baru ini gue nemuin kamera ini lagi. Kondisinya udah rusak, nggak bisa dihidupin, udah pakai baterai baru. Mungkin karena kena water damage juga, komponen-komponen parts-parts di dalamnya banyak yang udah usang. So, karena nggak semua orang punya privilege buat sedekat ini sama memori masa kecilnya, gue bakal mencoba untuk restorasi sih sebenarnya kamera ini. Dan nanti kita bakal diagnosa kamera ini, kita bakal benerin, kalau ada parts yang perlu diganti kita ganti. Terus kalau udah selesai kita tes deh, kita bawa keluar, kita beliin filmnya yang baru. Biar bertambah nilai guna dan sentimentalnya kan gitu ya. So, mari kita ikuti perjalanannya seperti apa. And by all means, enjoy the show. Semoga program acara yang kami suguhkan berkenan di hati saudara. So let's get down to the business. Ini kita buka dulu di awal buat diagnosa sebenarnya dari secara eksteriornya, kosmetiknya. Biasanya gue gitu sih. Kalau dari ngeliat kamera tuh dari luarnya dulu apa yang nggak bisa dipencet. Kayak gini misalnya baterainya mati, displaynya nggak keluar. Padahal ada baterainya. Mungkin baterainya udah habis, mungkin ada masalah yang lain. Ini landscape-nya masih bisa kebuka, tapi shutternya nggak bisa dipencet. Even ketika ada baterai di dalamnya, baterai baru loh gitu. Ini kamera tahun 92 kalau nggak salah, dibelinya tahun 94, 95. Produksinya 92, 93 gitu. Jadi langkah pertamanya kita buka dulu, kita cari obeng yang cocok. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede, nanti stripping out si bautnya. Ada 2 baut di dalam, di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, satu lagi di tengah. Sisanya semuanya kelihatan dengan jelas, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, nanti patah takutnya guys. Kita buka casing bagian depan dan belakangnya. Itu yang jatuh adalah tombol shutter ya. Kotor banget ya. Ya iyalah, 20 sekian tahun gak pernah diberesin. And there you go, udah masuk ke dalam kita. Ya nih tadi dia bilang nyangkut itu, shutternya gak bisa dipencet. Bahkan ketika si mekanisme landscape-nya dibuka. Jadi kalau kamera ini tuh ketika landscape-nya dibuka, dia on. Ketika landscape ditutup, dia off. Corresponding to this latch, this mechanism. Ketika dia digeser ke situ, harusnya shutter bisa dipencet. Gue curiga di belakang itu ada mekanisme yang masih nyangkut, jadi ketutup ketika dia sedang dalam kondisi off. Ya, kayaknya sih gitu ya. And so, coba kita beresin, kita bersihin satu-satu dulu sekalian lah gitu. Karena nanti mau ditambahin pelumas juga. Sekalian dibersihin debu-debunya biar nanti nggak nyampur sama pelumas. Nanti jadinya malah gunk. Service kamera ini cukup menyenangkan, cukup
cukup mudah lah, nggak terlalu rumit sebenarnya. Karena ada repair manualnya dari Fuji langsung. Gue jadi tahu kalau ini tuh namanya mekanisme ini tuh namanya kayak gini nih. Ini tuh latch dari landscape mekanismenya gitu. Jadi dia kalau landscape-nya dibuka dia geser ke kiri ke kanan gitu. Ini ada namanya shutter mekanismenya, shutter button mekanismenya gitu. Nanti dia punya kontak buat release shutternya plus ke flash ketika nanti dibutuhkan flashnya gitu. Dan yang atas tuh buat windingnya, buat geser dia ke slide film selanjutnya. Yang bawah adalah cocking mechanism buat shutternya. Di belakangnya ada motor buat ngegerakin dua-duanya, makanya ada gear banyak tuh. Jadi kalau kita habis nge-shoot, cekrek gitu. Dia recock lagi, dia reload lagi. Ketika kita pencet shutternya, plup, dia ngulang lagi. Kalau ada baterainya, kalau ini sehat, dia otomatis ngeroll gitu. Ini dari kontak yang gue bilang. Jadi ketika kita pencet ke bawah, dia closing a circuit buat buat zapped. Gue setrum for once. So ya, hati-hati guys. Please discharge your capacitor. Kurang lebih gitu. Gue tunjukin lagi, gue mastiin bahwa ini gak ada yang rusak karena kesetrum tadi. Kirain ada yang korslet atau apa kan gitu ya. But ya, it's okay kok ternyata. Itu autofocus saya ingat gue. Basically modulator gitu dia. Di atas tuh ada dua light meternya. Salah satu nanti ngontak ke prosesor buat bilang bahwa foto sekarang nih, buat slide yang sekarang kita butuh flash karena terlalu gelap gitu. There you go. Itu tadi kalau dilihat di tengahnya di lensa ada yang nutup. There you go. Itu shutternya. And sedikit disclaimer di sini, gue gak bakal nunjukin gimana cara untuk discharge kapasitor yang benar because of this. I get zapped again. I clearly couldn't do it properly, so please do yourself some diligence. Carilah di sana. Nggak enak loh ke strom 330 volt. Soalnya kan kita di rumahnya 220 volt gitu. So ya, please hati-hati. By the way, Taiko Nuki Bohemian, very nice. Udah diberesin dari debu-debu, kita pakai pelumas. Di sini gue pakai pelumas mesin jahit. Kenapa? Karena itu adanya dan aman gitu, udah dibaca ternyata. Pilihannya kalau nggak ini pakai mineral oil gitu. Pakai baby oil boleh, tapi terlalu banyak residu kayaknya. Dan nggak harus banyak-banyak. Nanti gue kasih lihat di sini tuh, gue kasih Q-tip juga buat ngebersihin yang ketika ada minyak yang berlebihan. And that's it. Ini belum dipasang. Gue nggak mau bongkar bagian autofocus, gue nggak mau bongkar bagian lensa, because I know it works. Tadi kan udah dites, mekanismenya lancar gitu. Yang bermasalah bukan di situ. Wait, gue kesetrum lagi nggak sih di sini? Ini ya, di sini gue kalau kelihatan tanganku megangnya hati-hati banget. Because ya udah kesetrum 2 kali, nggak mau kesetrum yang ketiga kalinya. Sedikit pertimbangan, ada banyak macam kontak di sini. Ada yang plastik bergesekan dengan plastik, ada plastik yang bergesekan dengan metal, ada metal yang bergesekan dengan metal sejenisnya, ada pula metal yang bergesekan dengan metal yang lebih keras dibanding dirinya sendiri. I mean like aluminium bergesekan dengan copper gitu misalnya kontaknya. Salah satunya kan ada yang lebih cepat terkikis. Jadi alangkah indahnya ketika kalau mau masukin pelumas pun jangan ada debunya, nanti jadi abrasif kan gitu ya. So that's that. Udah bersih, udah dilumasi, kita pasang kembali buat dites mekanismenya. This one's quite funny, so I'ma let you watch.
And so funny to me. Untung ketemunya cepat. Kalau nggak ketemu, biasanya gue ngeluangin waktu 20 menit sampai 1 jam buat nyari-nyari si Perin ini sampai ketemu. And then boom, kalau bener masangnya gitu cepet kok sebenarnya ngerjainnya. Setelah dipastikan udah duduk sempurna pairnya, baru kita tes lagi. Di sini tuh ternyata mekanismenya masih belum berjalan karena belum winding ke frame selanjutnya. Jadi harus secara manual kita priming dianya. Priming lah ya ngomongnya. Please don't mind my hand. Itu putih-putih powder dari glove-nya. Nah, itu kan udah. Abis di priming harusnya dia bekerja sebagaimana mestinya. Aduh, fokusnya kemana? Nah, tuh kontaknya yang di bawah ada 3 di situ. Close circuitnya ngontak ke motor buat winding dan flash. Gitu. Ini kita mau ngetes, kita pasang kembali latch-nya si landscape buat nandain bahwa ini udah on. Yang uniknya adalah si latch landscape-nya ini yang nandain on dan off-nya ini ternyata hanya mechanical lock biasa gitu. Gue kira bakal jadi switch atau ada komponen-komponen kayak di belakang ada kontak listrik gitu. Ternyata enggak. Jadi kalau dia ke kiri, dia ngunci. Kalau dia ke kanan, dia kebuka. Si shutternya bisa bergerak dengan bebas. And that's it. Ini dikencengin. Jangan kenceng-kenceng guys. Karena kalau kencengan dia seret gitu. Si latch-nya nggak bisa gerak kiri kanan dengan bebas. Itu dipasang pairnya, business as usual lah. Udah dipasang, dites lagi kekencangan apa enggak, kita masang bautnya. And that's it buat mekanisme dalamnya sebenarnya. Kita pindah ke casing, interior eksteriornya lah. Ini jadi salah satu bagian yang cukup meditatif buat gue. Karena dikit-dikit gitu dibersihin ya, dari debu pada dasarnya, dari kerak-kerak juga sih, namanya dipegang sama tangan gak selalu bersih ya kan. Kenapa dibersihin? Karena kalau bersih enak melihatnya. Padahal kan kalau nggak dibersihin pun dia masih bisa bekerja, kamera ini tetap works gitu. Sekalian menurut gue. Ini salah satu rahasia dapur gue. Kalau gue butuh kayu, ketika gue lagi nggak ada kayu balsa gitu ya, gue butuh kayu yang cukup lembut dan gak ngikis banget ke plastik. Ini kan bahan plastiknya ABS. Jadi gue pakai kayunya korek api guys. See, it works. Mungkin kedepannya gue bakal bikin handle buat si korek apinya, jadi korek apinya bisa di refill gitu. Tuh kalau dilihat dalamnya ya debu. Apa salahnya gitu kalau dibersihin kan? I mean I get it. Nggak semua orang mau bersihin kamera ketika service kayak gini karena it's tedious dan nggak terlalu berpengaruh ke mechanical kameranya sebenarnya gitu ya. But then again, this is how I do it. Ini bagian landscape depannya kita copot tuh. Bagian itu tuh kotor sekali, bagian dalam-dalamnya. That's it. Kayunya nggak ngikis, itu yang gue suka dari korek api ini. Plus bisa jadi alat musik juga. I'll show you kapan-kapan ya. Ini ada mikanya. Mikanya kita keluarin dulu, kita copot. Di situ ada notch. Jangan sampai dipaksa. Kotor banget ya. Yes. Itu yang buat flash.
Yang tengah tuh buat viewfinder sama buat light meter. Itu gue bersihin pakai, ini kalau nggak salah nggak pakai apa-apa deh. Apa pakai alkohol ya? Gue lupa. Di sini gue pakai diluted isopropyl alcohol ditambah Aquades. Karena gue nggak tahu nih bahan awalnya seperti apa. Kalau gue pakai aseton, yang mana gue biasanya bersihin pakai aseton, takutnya ngikis terus dia ninggalin residu ya kan. Kita bersihin aja semua. So, casingnya kotor banget guys, ternyata guys. Kalau nggak sekarang nggak bakal dibersihin gitu. It is tedious karena kalau mau beneran dibersihin ya sampai all the nooks and crannies. Dan kesempatannya ya cuma ketika ini lagi dibongkar, jadi bisa dibersihin setiap partsnya satu persatu. Kayak gini, ini slider, dia nggak bakal kelihatan gitu, nggak ada aksesnya kalau dari luar. Kita nggak tahu dia udah sekotor apa gitu kalau dari luar. Ketika dibuka kameranya jadinya sekalian aja ya kan, dibersihin, dilemasin kembali. Yeah. Loh kalau udah dibersihin jauh udah lebih enak juga dipegangnya, lebih smooth. Namanya juga di restorasi kan dikit-dikit. Ini mikanya tadi mau gue poles tapi sayang, jadi dibiarin aja, cuma kita bersihin. Gue takut dia discoloration juga ketika udah lama nggak dipakai kan, udah menguning. Kalau ditambahin poles takutnya malah warnanya ngedep. That itu sisa-sisa lem. Untungnya gue punya alatnya gitu sih. It's fun man, but I get it, nggak semua orang menganggap ini fun gitu. I do enjoy this kind of things. Dan ketika kedepannya gue bakal pakai kamera yang lagi setelah dibersihin, setelah gue tahu isi perutnya seperti apa, setelah effort lah gitu gue terjurah di sini, gue bakal lebih apresiasi lagi kamera ini. Alangkah indahnya gitu. Ini kita pindah ke bagian belakang, ada banyak indikator, lubang-lubang indikator, lubang-lubang buat hinge. Itu hinge backdoornya, yang mana kalau ketutup ketika udah jadi kamera utuh itu nggak bisa dibersihin. Ini gue pakai lem besi tapi sedikit sekali, yang penting dia nempel aja karena udah kebantu sama notchnya. Jadi mikanya udah tinggal yang untuk flash. Ada tedious, dia 2 kaki di bawah 1 kaki di atas sebenarnya, jadi nggak bisa kebalik. Kalau kebalik dia nabrak. There you go, mikanya udah, casing depannya udah dibersihin semua. Nice, very nice. Udah lancar lah semua. Ini tadi yang jatuh, itu tombol buat shutternya. Ada notch di bagian depan, harus dipasangnya correspondingly. Kalau nggak nanti nyangkut guys. Gitu. Di bawah. Jadi gue balik sih biar nggak jatuh gitu dianya. Tangan gue masih takut gitu megangnya.
Takut kesetrum lagi. There you go. Itu tombol yang tadi di atas. Bagian casing depannya udah segitu doang, tinggal kita pasang casing belakang terus di baut deh. Iya tuh di baut. Lucunya adalah gitu, kalau buat casing depannya rata-rata di sambunginnya sama badannya, gimana bilangnya ya? Sama komponen utama gitu. Ini adalah tutup dari, ya ini battery capnya. Tuh. Sebenarnya nggak harus dibersihin kan, cuma karena lagi mumpung dibuka gitu jadi dibersihin aja. Kalau nggak dibersihin pun nggak berpengaruh banyak I guess, mungkin nggak berpengaruh apa-apa gitu. Tapi demi kenyamanan gue lah gitu, karena gue tahu kalau 20 tahun ke depan ini dibersihin, ini nggak dibersihin, setidaknya udah pernah dibersihin gitu, udah minimalisir residu lah gitu. Ayo go. Ditambahin pelumas juga buat buka tutupnya, karena kemarin seret. Moments of truth. There you go. Itu lampu indikator flash. Very nice. There you go, man. There you go. Ini untuk rollbacknya. Jadi itu kalau pertama kali ditutup raw film baru, dia biasa gitu, muter otomatisnya lama. Di sini baru gue tes untuk flash, ternyata flashnya nggak hidup. I don't know, apakah karena tadi kesetrum terus dia shorting, atau emang kapasitor udah jelek, atau emang bulb flashnya udah putus. Who knows? Nantilah. Gue mau ngetes dulu permasalahan awalnya, si mekanisme shutternya udah bener apa belum. So far ketika dites dari kosong begini it works gitu kan. Tapi nanti kita bakal ngetes juga pakai film dalamnya, kita mau lihat hasilnya seperti apa, masih kedap cahaya tidak, karena itu yang gue butuhin sebenarnya. Gue pengen pakai kamera ini lagi gitu. Ini bagian belakangnya ada mekanisme day date-nya, yang mana mati ini sebenarnya. Baterainya itu 2016 apa 2032 gitu, baterai keping. Jadi ini mau kita buka buat kita ganti baterainya. Banyak kan tiba-tiba yang rusak yang dibenerin banyak gitu tiba-tiba. Niatnya padahal awalnya cuma mau benerin shutternya doang gitu, tapi selagi dibuka jadinya nanggung lah gitu. Ini dia, ini kompartemen, ini adalah PCB buat daydate-nya. Jadi nanti dia ngecetak ada tanggal, ada bulan, ada tahun kalau nggak salah, buat di dalam frame fotonya, bisa di ujung kiri. That's it. 2016 3 volt. Masih ada, untungnya baterai ini masih banyak dijual di Indomaret juga ada. Jadi gue beli yang baru 2016, nggak bisa pakai 2032 karena dia lebih tebal, terus kompartemennya cuma buat 2016 ternyata. Tapi kok baru, belum pernah dibukain dari awal.
Ini banyak banget ternyata layer di dalam sini. Ada pernya, ada kompartemen untuk baterainya, ada kompartemen buat, that's risky, but ya mikanya gue buka karena mau dibersihin, dalamnya debu gitu. Udah kelihatan ada vignette-nya. Sekalian aja guys. Tuh. Kontak-kontaknya, tombol-tombolnya masih bagus kelihatan kalau dari luar sih ya. Itu baterai kita masukin. Kemudian kalau ditahan, there you go. Hidup kok sebenarnya ketika pakai baterai baru. Ini tombolnya. Tombolnya silikon. Surprisingly masih halus gitu, sampai sekarang masih empuk, nggak keras. It works. It works. Nanti kita setel lagi. Loh, kalau dari depan aman-aman aja kan. Ketika dibuka backdoor ini kotor ternyata. Jadi kita bersihin juga luar dan dalam. Kan gitu ya. Kita pasang kembali. Ya, ini makan waktu kurang lebih seminggu lah kalau gue ngerjain sendiri. Ya gitu. Ini kan udah mulai akhir-akhir nih, jadi gue mulai kelihatan lebih pede aja naruh ke dalam, nggak takut-takutan lagi. Kita setting buat tanggal. Dia mentoknya di 2014 ingat gue. So nggak ada 2024. Jadinya gue pilih 9, supposed to be 95 tapi gue lupa. So ya, tuh. Gue bikinnya bulan 5 tahun ini, tahun 2025. It took me 6 months. It really took me 6 months. Kita pasang loopnya. And then that's it I think. Udah kelar gitu loh. Tinggal di tes guys. Oh, kamera udah rusak, udah gak bisa dipencet kan gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa dipakai lagi. So here it is, Fuji DL80 date. Udah di quote unquote tanda kutip restorasi. Udah bekerja kembali walaupun flashnya ternyata gak hidup. But yeah, that's it. Next time kita bakal ngetes dia keluar. Kita beli filmnya, kita tes dulu shoot seperti apa. Kita lihat dia masih bisa moto nggak sih sebenarnya gitu, nggak cuma ternyata kameranya doang jalan tapi ternyata nyangkut kan gitu ya. Kamera jadul tuh gitu seringnya. Jadi nanti kita beli filmnya, kita foto, kemudian kita cuci. Nanti kita lihat bareng-bareng kayak apa sih hasilnya. Berhasil gak sih gue beneran kamera ini. So that's it buat episode ini. Very nice. If you really enjoy this kind of video, ini kan long format banget ya, please dipencet like-nya, dipencet subscribe-nya. Kalau mau komen, kalau lo nggak suka, ada yang nggak suka, ada yang gue salah ngomong, komen lah. That's it from me. Talking nonsense undur diri. Ciao. Sarabaja.